teladani hari ini. Mari kita mau buka dari 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7 kita baca. Mari kita baca secara bergantian ayat ini. Saya ayat yang ketiga dan saudara sekalian ayat yang keempat dan seterusnya. Kita mulai. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Yang mendapat kepada semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yang telah dalam dirinya sebagai pusat dari manusia. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Nah, saudara, kita sebagai orang Kristen, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus. Jadi kita mengikuti siapa? Kristus. Karena kita kenal siapa Dia. Itu orang Kristen. Jadi kalau ada orang Kristen nggak kenal Tuhannya, nggak kenal siapa yang dia ikuti itu, ini yang nanti mungkin akan berubah keyakinannya. Ya, mungkin dia menjadi murtad, mungkin dia menjadi mualaf. Ya, yang terakhir dia bisa menjadi kualat. Karena dia tidak kenal siapa yang dia ikuti itu. Orang Kristen kita mengaku percaya dan mempercayakan diri kita kepadanya. Tapi siapakah dia sebenarnya? Paulus mengatakan kepada Timotius anak rohaninya ini supaya jangan salah. Orang muda ini seringkali memiliki pemandangan yang salah karena belum banyak pengalaman. Pengetahuan mungkin banyak, pengalaman belum banyak. Timotius masih muda pada waktu itu, tapi sudah 30-an juga. Paulus yang sudah senior, dia memberitahukan apa sebenarnya yang harus menjadi iman dan keyakinan kita. Ya. Di dalam bagian ini, memang Paulus menasihati supaya jemaat atau orang percaya atau orang Kristen itu untuk menaikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ya, ini menjadi bagian kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan. Itulah yang baik. Di atas itu sudah ditunjukkan. Makanya sebenarnya kita perlu banyak berdoa, apalagi situasi kita sekarang ini. Kita perlu menaikkan syafaat kita. Tapi juga jangan lupa ucapan syukur kita. Kita selalu bersyukur di tengah situasi yang sulit ini. Nah, itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Kita diperkenankan kepada Allah Juru Selamat itu. Siapakah Dia? Siapakah Allah Juru Selamat itu? Ayat yang ke-4, ayat yang ke-5 dikatakan, karena Allah itu Esa. Jadi Allah yang dikenal kepada kita adalah Allah yang Esa. Lalu dikatakan, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus. Kesimpulannya kita diperkenalkan kepada manusia Kristus Yesus. Siapa Dia? Dia adalah Allah itu. Tapi bukan hanya Allah dalam arti umum. Kita diperkenalkan di sini ayat yang ketiga tadi, yaitu Allah Juru Selamat kita. Saudara-saudara, kalau bicara Allah mungkin kita bisa katakan seperti bunga ya. Bunga ini kita ibaratkan itu Allah. Ya. Tapi bunga-bunga ini banyak. Ada bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, bunga apa lagi saya nggak tahu ya. Tapi yang ada ini saya melihat katanya bunga tapi dia nggak berbunga begitu. Banyak orang jual bunga tapi nggak bunganya. Gitu. Daunnya yang berwarna-warni disebut juga bunga. Saya nggak tahu itu benar atau enggak ya. Tapi nantilah mereka yang ahli bunga lah. Saya bukan ahli di situ. Ya. Tapi saya tahu bunga itu banyak macam. Mungkin waktu itu belum ditemukan namanya, mereka buat namanya ini juga bunga. Ya. Jadi bunga ini adalah umum. Tapi kalau bunga
berarti bunga mawar, bunga anggrek itu khusus, nama-namanya ada. Kalau bunga aja kan kita nggak tahu kenapa. Nah, Allah juga demikian. Allah itu belum ada namanya. Tetapi kepada kita diperkenalkan Allah juru selamat. Ya. Allah juru selamat. Yang dalam Alkitab, malaikat berkata kepada Maria, kepada Yusuf, berilah dia nama Yesus. Karena apa? Dialah yang menyelamatkan umatnya. Dalam bahasa lain, itulah Allah juru selamat. Yesus artinya adalah Allah keselamatan, Allah yang menyelamatkan. Jadi manusia Kristus Yesus itu adalah Allah juru selamat artinya, Allah yang menyelamatkan. Nah, jadi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, itu Allah yang punya nama. Elohim itu nggak ada namanya. Tapi nama yang diberikan kepada manusia tentang Allah yang menyelamatkan itu ialah Yesus. Menurut para teolog, ada 100 nama Allah. Coba saya mau tes di ujian. Selama pandemi ini banyak orang untuk belajar lagi karena takut corona. Coba sebutkan satu nama Allah dari sini. Ya. Ada 100 nama Allah. Kita jumlahnya cuma 25. Sebut aja satu nama Allah. Wah. Hah? Wah, kita perlu belajar lagi ini lebih banyak ya. Berikutnya. Ya? Iya, Yesus itu nama kan sudah ya. Sudah sebutkan tadi, itu saya tadi ya. Dia sebut namanya Kristus. Boleh. Itu yang dijanjikan. Ya. Jadi Allah yang dijanjikan. Coba nonton ini. Allah apa? Yang pencipta itu Allah. Ya. Pencipta itu Allah, itu namanya dalam bahasa Ibrani itu ada. Kita nggak perlu pakai bahasa Ibrani. Bahasa Indonesia pun kita bisa temukan itu. Allah pencipta. Ya. Ke belakang lagi. Juru selamat. Juru selamat yang sudah disebutkan itu Yesus, ya Mesias. Allah yang mengampuni. Mengampuni itu Allah, ya. Pengampun, yang mengampuni. Gitu. Itu ada namanya dalam Alkitab. Berikutnya, Yahweh itu orang Yahudi itu sebut namanya Allah, tapi Yahweh itu Allah berpribadi, Allah yang mengerti kami, Allah yang berjanji, begitu dia Yahweh. Ya. Ada 100 loh. Yang paling gampang saya sebutkan Yahweh. Ya. Elsa tahu ya apa artinya? Itu nama Allah. Allah Maha Kuasa. Yang Bajira, yang Paraba, itu semuanya ada. Gunung Batuku, Bukit Batuku, itu nama-nama pribadi Allah itu. Tergantung bagaimana pengenalan orang itu dengan Tuhan. Daud banyak menyebutkan nama-nama Allah itu. Yang kali ini kita hanya sebut nama Yesus Kristus. Kenapa? Karena ini Allah Juru Selamat itu, yang menyelamatkan itu. Jadi siapapun nanti yang akan menerima Yesus, mereka akan diselamatkan. Ini rahasianya. Mengapa kita berbeda dengan agama-agama lain? Kita punya Juru Selamat yang benar-benar adalah Allah, bukan hanya manusia. Karena banyak orang mengatakan manusia lah Juru Selamat ini. Para tokoh-tokoh nabi, tokoh-tokoh agama mengatakan mereka Juru Selamat. Tapi hanya satu sisi, itulah nanti dari sisi manusia. Tapi dari sisi Allah, itulah Yesus Kristus. Jadi Allah yang menjadi manusia itu diberi nama Yesus. Jadi di dalam bagian ini kita perlu mengenali inilah Allah Juru Selamat ini. Jadi kalau kita hari ini mau diselamatkan, apa yang kita lakukan untuk itu? Ya? Apa kita lakukan? Datang kepada Juru Selamat itu. Sekali lagi? Datang kepada Juru Selamat itu. Iya, datang kepada Juru Selamat itu. Datang kepada Yesus. Bukan datang ke
gereja, bukan berbuat baik, bukan percaya El Shaddai, bukan percaya Allah Roh Kudus. Mungkin kita punya Roh Kudus, saya yakin, tapi itu tidak menyelamatkan. Bukan itu Allah yang menyelamatkan. Allah Juru Selamat kita itu ialah manusia Kristus Yesus. Maka kita perlu datang kepadanya. Allah itu Esa, tapi hanya satu pula yang pengantara itu, Allah Juru Selamat itu. Itulah manusia Kristus Yesus. Namanya boleh 100, tapi yang satu inilah yang menyelamatkan. Makanya keyakinan keselamatan yang kita ajarkan itu ada kepastiannya. Karena dia sendiri yang menyelamatkan itu, berkata demikian, dia sendiri yang datang. Jadi kalau kita hari ini datang kepada Juru Selamat ini, kita menerima dia, kita bersama dengan dia, ya kita pasti selamat. Percaya gak ya? Dulu pendeta kami sering buat ilustrasi gini itu di zamannya Mike Tyson dulu, sangat terkenal dulu itu. Sekarang nggak dikenal lagi. Nah, sekarang saya nggak tahu siapa tinju ya, tapi dulu itu Mike Tyson begitu terkenal, si leher beton. Katanya begini, saya pergi ke terminal namanya. Saya pergi ke terminal, ada orang datang, dia marah-marah sama saya, tapi teman saya ini pukulnya orang itu tumbang. Lalu datang lagi lebih banyak orang, semua dipukulnya tumbang. Semua orang gak berani dekat saya. Kalian tahu kenapa? Karena dekat saya Mike Tyson katanya. Siapa yang berani melawan Mike Tyson pada waktu itu? Ada yang berani. Kalau kita hari ini bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti diselamatkan. Karena dialah Allah yang menyelamatkan itu. Allah yang memberkati bukan dia. Allah yang menguduskan bukan dia. Allah yang menyelamatkan itu kita diberitahukan kepada kita. Allah itu Esa, dan Esa bukan dia yang menjadi pengantara yang menyelamatkan itu antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi kalau disimpulkan di sini, siapakah Yesus? Dan saya jawab ya, Allah yang menyelamatkan, atau sering disebut sebagai juru selamat. Yesus itu diberikan nama kepada Maria, kepada Yusuf. Itu artinya Tuhan yang menyelamatkan. Hanya waktu dia ke dunia ini, dia menjadi manusia dan diberi nama. Manusia kan punya nama ya. Dia punya nama. Ya sembiring mana nggak tahu kita. Ada lagi namanya. Bila perlu lebih jelas dari sembiring mana, masih saya sebutkan lagi. Yesus adalah Allah Juru Selamat itu. Yang kedua, saudara-saudara, manusia Kristus Yesus ini adalah Allah Juru Selamat, dikatakan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, ini kehendaknya. Kita perlu mengenali siapa Yesus dari sisi nama dan juga dari sisi keinginannya, kehendaknya, rencananya. Mengapa dia menjadi manusia? Kalau kita mau kenal pasangan kita, tanya dulu apa keinginannya. Tanyakan apa yang dia mau. Jangan cuma lihat wajahnya, lihatlah apa yang dia ingin. Allah yang kita kenal, Allah Juru Selamat itu, yang senang dengan doa-doa kita, ucapan syukur kita itu, dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah ini. Jadi supaya selamat. Oh, tadi dia dalam dosa, dalam kejahatan, oh dia perlu diselamatkan. Sekarang dia di dalam amal maut itu perlu diselamatkan. Inilah keinginan hati Tuhan Yesus Kristus, manusia Kristus Yesus. Karena dia sebagai manusia disebut dia manusia Kristus Yesus. Sudah mana kita mengenal Yesus itu? Apakah kita hanya kenal dia? Yesus menyembuhkan, Yesus yang memberkati, Yesus yang menyertai begitu. Kali ini kita dipercaya kepada Allah yang menyelamatkan. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, seberapa banyak sudah diselamatkan di era kita ini? Sudah berapa banyak orang yang diselamatkan?
Dan bagaimana dengan kita hari ini? Sudah adakah yang diselamatkan? Kalau sudah, kita ada nggak hati kita untuk menyelamatkan orang juga? Saya melihat survei bahwa orang Kristen dan notabene orang Kristen itu ada 2 miliar lebih di dunia ini. Terbanyak dari antara agama-agama yang ada. Tetapi di tahun 2050 kemungkinan besar kita akan jadi nomor 2. Karena bukan banyak orang yang diselamatkan. Karena orang lupa kepada misi Allah ini, hati Allah ini. Visi Allah itu supaya semua orang diselamatkan. Kita perlu mengenal isi hati Tuhan Yesus Kristus. Saya kira ini alasan kenapa kita mau percaya, kenapa kita mau ikut, ya kenapa kita mau menyerahkan diri kepadanya. Karena Dia menghendaki supaya orang diselamatkan. Jadi kalau kita ikut Dia, kita diselamatkan. Kan gitu ya. Saudara percaya kalau ikut Tuhan Yesus, saudara pasti diselamatkan? Hah? Masa suara orang selama ini kalah dengan suara MC dari satu orang? Saudara percaya itu? Yakin diselamatkan? Yakin ya? Ya, saya mungkin yakin pada saudara. Ya. Saya akan perdalam sedikit apa arti diselamatkan ini. Saudara, diselamatkan ini saya sebut artinya itu adalah bersama Juru Selamat. Bersama Yesus, itu aja seperti artinya singkat. Kalau bersama Yesus kita selamat. Kalau bersama baptisan saja semuanya dikalahkan, apalagi bersama Yesus. Jadi diselamatkan itu artinya kita bersama dengan Yesus. Makanya ada kita menerima Yesus, ya kita bersama Dia, kita selamat. Ini maksudnya, supaya semua orang nanti akan hidupnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada pergumulan kita, misalnya saya bergumul dalam dosa, Tuhan Yesus tolong saya, dosa saya ini berat, saya tidak sanggup ya Tuhan. Tuhan selamatkan saudara. Tuhan saya ini bodoh, nggak bisa belajar, nggak ngerti apa-apa. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan akan ajari saudara. Tuhan ajari. Tuhan, saya ini buta, saya nggak bisa melihat, kabur, rabun ini, minus rabun dan lagi dokter sudah bingung. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong, selamatkan saudara. Yang penting artinya tadi apa? Bersama Yesus. Saudara yakin bersama Yesus sudah pernah mengenal Dia? Sudah pernah menerima Yesus? Jangan bilang mengaku diselamatkan kalau belum pernah mengenal Dia. Jangan katakan itu. Tuhan gak akan masuk ke rumah kita sembarangan, apalagi ke hati kita sembarangan. Kalau gak kita undang, Dia gak bisa memaksa kita. Tapi Dia mau menunggu kita. Mau gak kita untuk menyambut Dia, datang kepadanya dari Israel, datang kepadanya, atau kita menerima Dia? Ini maksud saya tadi. Jadi kita yakin selama itu karena kita bersama-sama dengan Dia. Sejauh mana kita bersama-sama dengan Dia, nanti di dalam hati kita belajar. Yang jelas aku sudah bersama-sama dengan Dia. Sebagai apa di situ? Sebagai apa Dia di situ? Dalam hubungan ini kita perlu imannya seperti apa? Ya, jadi kata diselamatkan itu artinya aku bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Yesus. Kalau bersama Yesus kata sekolah minggu, bersama Yesus lakukan perkara besar. Apa yang mustahil bagi Yesus? Ada yang mustahil? Enggak ada. Jadi soal dosa, soal iblis, soal neraka kecil itu sudah bisa selesai itu. Bagi kita hari ini aman itu. Saya dulu 3 yang menjadi perhubungan saya sebelum saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Tentang surga, tentang dosa, dan tentang keselamatan yang artinya benar nggak Yesus satu-satunya yang menyelamatkan itu. Dan ternyata Tuhan jawab dari firman Tuhan. Saya bahagia sekali karena saya tahu bersama Yesus semuanya itu selesai. Jadi kalau ada pergumulan kita hari ini, kita kenal Yesus, datang ke
Jadi kalau kita mengatakan aku sudah selamat itu kalau saudara sudah menerima Yesus atau sudah datang kepada Tuhan Yesus. Intinya sudah bersama Yesus. Karena saya percaya, kata percaya ini seringkali saya kritik. Saya percaya ibu kota Jakarta, tapi saya nggak di sana. Ini bukan percaya keselamatan. Percaya keselamatan itu adalah saya percaya, tapi saya masuk ke dalam. Saya ada di situ. Ini baru meyakinkan. Saya percaya Jakarta ibu kota, saya ada di sana. Ini baru meyakinkan. Ini enggak bisa digabungkan. Nanti ditanya itu Jakarta itu terdiri dari berapa kota bagian? Oh, enggak tahu juga. Berarti saudara diragukan keselamatannya. Diragukan dia warga Jakarta. Maka itu kita perlu mengenal Yesus Kristus supaya nanti kita lagi bisa disalahkan siapapun. Karena kita sudah mengenal Yesus itu yang selamat. Jadi sejauh mana kita mengenal Dia, itu nanti akan diartikan sebagai keselamatan itu. Jadi kita hari ini mengaku diselamatkan kalau kita sudah menerima, ya, menerima. Kalau bahasa Yohanes itu percaya dan menerima. Nah, itu bahasa Yohanes. Kalau bahasa Matius datang kepada Yesus. Ada juga bahasa lain mengikuti Yesus. Bahasa gereja bertobat. Itu bahasa-bahasa yang perlu kita pahami. Bertobat itu berarti tadi dia bersama dengan dosa, sekarang dia berbalik 180 derajat, sekarang dia bersama dengan Tuhan. Itu namanya bertobat. Sama. Jadi hari ini kita bisa yakin tentang keselamatan kita itu kita bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Dia memang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ya, sebelum saya lanjutkan tadi, bagaimana dengan kita hari ini? Yakin kita diselamatkan? Yakin? Yakin bersama Yesus? Ini yang saya yakin. Ya. Dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, tapi juga memiliki pengetahuan akan kebenaran. Makanya itu kita selalu beribadah, ada pemuritan. Itu supaya kita mengerti kebenaran. Karena ini kehendak Allah. Jadi kita beribadah di sini, sekaligus kita bersekutu dengan Tuhan, sekaligus kita belajar firman Tuhan. Jadi iman kita, keyakinan kita itu bukan kosong, bukan kaleng-kaleng. Iman kita bisa kita pertanggungjawabkan. Aku bersama Tuhan, kita katakan, tapi kita nggak kenal siapa Tuhan, kita nggak pahami Tuhan ada di situ atau tidak. Tuhan mau kalau kita memang mengenal Dia, bersama dengan Dia mau kita tahu kebenaran. Ini kehendaknya supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi waktu kita dalam persimpangan jalan, misalnya kita bergumul dengan satu hal, mungkin pasangan hidup bagi yang muda, kita tahu ini kata Tuhan ini, saya pilih. Bagi orang tua juga demikian. Saya harus kerja ini untuk mencukupkan kebutuhan, tapi saya kan ibadah ini ya. Oh, saya itu mana ini? Tuhan ajari. Oh, ini saya itu Tuhan. Ini maksudnya kehendak Allah supaya semua orang menjadi diselamatkan dan juga memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya. Di dalam Yesuslah kita lihat isi hati Allah. Di dalam Yesus kita pahami. Maka itu kalau kita percaya dan mengikut Tuhan Yesus, kita juga memiliki hati yang sama. Kita rindu juga supaya orang lain diselamatkan. Kita rindu supaya banyak mungkin, karena dikatakan di situ semua orang. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah mau bersama-sama dengan manusia. Tapi sayang karena manusia itu berdosa, Allah mengusir mereka. Tidak bisa lagi bersama-sama dengan Allah di alam ini. Tapi di dalam Kristus Yesus, Allah mau kita kembali bersama-sama dengan Dia. Bukan hanya kita bersama Dia, tapi Dia juga mau supaya kita tahu mana yang benar ini, mana yang dikenal oleh Allah. Inilah menjadi keinginan hati kita juga bagi yang percaya, bagi kita yang sudah mengaku diselamatkan, bagi kita hari ini yang benar-benar mendengar firman Tuhan dan mengenal Yesus Kristus itu.
karena ini kehendaknya yang menjadi kehendak kita juga. Visi Allah ini menjadi visi kita. Misi Allah menjadi misi kita. Saya ambil dasar yang lain ya, karena kita memiliki roh yang sama. Baik, kita membahas itu. Kita lihat yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga, ayat yang ke-6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Ini yang ketiga. Kita mengenal manusia Kristus Yesus. Dia adalah Allah Juru Selamat, Allah yang menghendaki supaya orang lain selamat. Lalu dikatakan di situ yang paling penting bagi kita hari ini adalah yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Saya pakai istilah kata penebus. Yesus Kristus penebus. Penebus itu berarti membayar lunas harga orang itu, harga benda, harga semua manusia di dunia ini sama harganya dengan satu nyawa Yesus. Jadi kalau kita satu dari 6 miliar di dunia ini, seberapa besar nyawa Yesus itu bagi kita kira-kira? Tak secuil itu sebenarnya. Semua nyawa manusia, kita 6 miliar ini, sama dengan nyawa Yesus. Jadi kalau kita hari ini satu orang dari 6 miliar itu, sebenarnya belum sedikit pun kita seimbang dengan Yesus. Makanya kalau sombong kita di hadapan Tuhan, saya kira terlalu naiflah. Kita ini nggak segininya Tuhan pun benar. Kalau ada rambut kita ini, mungkin satu rambut ini pun nggak ada hanya 6 miliar rambut kita ini. Bisa tanya kenapa? Ada nggak 6 miliar? Nggak ada. Nyawa Yesus itu sama dengan semua manusia di dunia ini. Maka itu siapapun manusia boleh diselamatkan, bisa diselamatkan. Apapun dosanya, pergumulannya, bisa diselamatkan. Karena dia menebus semua orang itu dengan harga yang sangat mahal. Jadi seharga berapakah nyawa Tuhan Yesus? Seharga semua nyawa manusia ini. Jadi kalau satu saja mati kita menangis karena mahalnya satu nyawa ini, belum seberapa pun di hadapan Tuhan. Tapi ingat saudara, jika satu orang bertobat, satu orang diselamatkan, betapa bahagianya Tuhan itu. Berarti satu sel dari Tuhan itu sembuh. Satu sel dari Tuhan itu sudah diselamatkan. Saya pakai istilah sel ya. Demikianlah artinya Yesus Kristus itu, dia penebus bagi semua. Jadi hari ini harga kita di hadapan Allah itu sangat mahal. Saya mendengar firman Tuhan dari Kejadian hari Wahyu ini. Mengapa Allah sejak manusia di dalam dosa mengusir manusia dari Taman Eden dan membunuh mereka, mengizinkan kematian terjadi, membinasakan mereka? Pada zaman Nuh, pada zaman Abraham, dibunuhnya bangsa-bangsa sekitarnya itu. Pada zaman Israel, kok dibunuhnya bangsa-bangsa itu? Tuhan izinkan. Terlalu kejam Allah ini menurut saya. Bahkan Allah berkata, hanya kamu yang kenal di dunia ini. Jadi yang lain itu siapa? Saudara, saya ingin berikan arti yang sesungguhnya. Kenapa Allah katakan demikian? Mengapa Allah membunuh bangsa-bangsa, membunuh manusia sedemikian banyak? Bahkan neraka itu diciptakan. Orang PKI nggak suka ini, apa orang benar nggak suka ini? Saya bilang sebenarnya manusia berdosa ini tak ada lagi harganya di hadapan Allah. Ya, manusia ini nggak ada lagi harganya di hadapan Allah. Kalau dulu yang terbaik, yang paling sempurna, sungguh amat baik, tapi karena dosa itu manusia kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan yang berharga, kehilangan yang mulia, tinggal yang hinanya. Manusia tidak berharga lagi di hadapan Allah. Jadi kalau ada Allah menghukum, Allah membinasakan, ingat ya, nggak berharga lagi bagi Allah nyawa manusia. Sudah
sudah sama dengan nyawa binatang. Kalau saya bikin gerakan tangan saya begini. Kalau dulu manusia di atas semua ciptaan itu, sekarang manusia paling bawah. Ya. Manusia paling bawah. Makanya sebenarnya Allah sangat bergumul sekali untuk menyelamatkan manusia. Maka butuh ratusan ribu tahun dari kejadian zaman Adam sampai zaman Yesus. Itu pergumulan Allah yang paling besar. Kita seringkali tidak memahami pergumulan Allah ini. Bagaimana mungkin menyelamatkan manusia yang tidak berguna ini? Kita pasti berpikir untuk menyelamatkan perampok. Dia baru merampok kita lalu karena dia dipukul lalu kita jangan. Kita bergumul untuk itu. Tidak mungkin pun karena dia baru merampok kita. Kita pasti akan ada penyerangan. Allah sangat bergumul untuk menyelamatkan manusia. Inilah manusia Kristus Yesus. Pergumulan Allah ini digenapi pada waktu Yesus datang. Allah menjadi manusia. Itulah manusia Kristus Yesus. Dan digenapi secara total di kayu salib itu. Melalui kematiannya itu. Yesus Kristus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Pada waktu Yesus berkata, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," maka nyawa Yesus itu bayaran yang cukup untuk nyawa manusia. Jadi nyawa kita hari ini itu sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus dan membuat nyawa kita hari ini berharga, maka Allah pasti menyelamatkan kita. Amin. Ini pergumulan Allah, saudara. Pergumulan Yesus Kristus. Dia berkata di Taman Getsemani, "Ya Bapa, sekiranya mungkin, kalau ada yang lain selain nyawa ini, aku mau lakukan itu. Tapi ini bukan kehendakku. Ini kehendakmu. Tidak ada jalan lain." Penulis Ibrani berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita, tapi tidak pernah selesai. Nabi-nabi ditolak, Taurat ditolak, imam-imam ditolak. Allah sendiri datang menjadi manusia. Kita manusia Kristus Yesus untuk menyatakan penyelamatan itu supaya bisa Allah bersama manusia hari ini itu balik penebusan di kayu salib. Karena nyawa Yesus kita berharga hari ini. Bukan karena marga kita berharga. Bukan karena uang kita banyak kita berharga. Kenapa kita yakin diselamatkan? Karena Yesus. Karena Dia sudah menaruh tanda di dalam hati ini, dalam diri ini. Dia yang menaruh rohnya. Oleh darah yang kudus itu. Dalam perjanjian lama kita tahu darah domba yang dipersembahkan di ambung pintu itu yang diselamatkan. Di zaman Nuh kenapa ada orang selamat tentang Nuh? Tapi Nuh itu hanya untuk keluarganya. Abraham hanya untuk keluarganya, bangsanya. Tapi Yesus untuk semua. Maka itu cukup bayarannya. Dengan nyawa Yesus kita pasti diselamatkan. Penebusan yang mahal itu cukup. Jadi kalau hari ini kita belum tidak yakin keselamatan kita, belum kita lepas dari dosa kita, saya tidak perlu kita datang kepada Yesus Kristus. Allah itu Esa. Dialah yang menebus. Maka itu bisa dibayar lunas. Allah yang membuat hukum, Allah juga yang menyelesaikannya. Allah yang berfirman, Dia yang menggenapkan. Itu sebabnya keyakinan dalam Kristus Yesus kita sangat betul-betul yakin kita pasti diselamatkan. Karena Dia telah melakukan penebusan itu, Dia menyerahkan dirinya atau bahasa lain nyawanya. Di dalam diri adalah nyawa. Itu sebabnya kita hari ini bisa berharga di hadapan Allah. Kita diselamatkan, kita pasti diterima di surga itu. Sudah dijamin oleh Yesus Kristus. Inilah iman kita. Karena Yesus, makanya kita perlu mengenal Yesus. Maka itu ada 3 pertanyaan penting yang kita renungkan. Apakah kita sudah diselamatkan? Jadi ada kalimat yang kurang. Apakah kita sudah diselamatkan dan memperoleh? Ya, dan yang silang ya, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang kedua, sejauh mana kita alami bersama dengan Tuhan? Kalau kita bersaksi akan hal itu, sejauh mana kita punya pengalaman dengan Tuhan? Itulah iman kita.
Kalau kita seminggu sekali nggak punya pengalaman dengan Tuhan, itulah iman saudara. Harusnya tiap-tiap hari kita punya pengalaman dengan Tuhan. Saya bisa cerita dengan istri saya punya pengalaman setiap hari bersama istri saya. Cuma mungkin momennya nggak mungkin saya ceritakan di sini loh. Ya, momennya di gereja itu cerita bagaimana saya bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya jangan hanya satu yang bersaksi itu. Kalau bisa bersaksi semua di sini. Gereja mulai-mulai itu begitu. Bagaimana pengalaman kita? Sejauh mana kita bersama dengan Tuhan? Itulah iman kita. Dan yang ketiga di situ, apa yang kita serahkan supaya banyak orang diselamatkan? Kalau Yesus dia beri. Apa yang kita berikan supaya orang lain bisa diselamatkan? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Nanti setelah selesai berdoa, saya akan ajari kita nyanyi lagu ini, baru kita akhiri ibadah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.